Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini selamat datang kepada seluruh peserta webinar series 2 KJA Erni Masari. Selamat datang para peserta semuanya. Oke, ini di hadapan kita banyak sekali wajah-wajah para jutawan, banyak sekali wajah-wajah para miliarder, wajah-wajah para pahlawan ekonomi yang tentunya berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga, bangsa, dan negara. Nah, pada webinar series kali ini, bekerja sama dengan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia dan Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, serta didukung penuh oleh KJA Ernima Sukmasari. Nanti di tengah-tengah kita akan hadir, yaitu Bapak Roy Marvianto AK MSI CA, selaku narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya, nanti akan menjawab segala kebingungan-kebingungan atau keresahan-keresahan kita tentunya di bidang perpajakan. Karena tema yang akan kita ambil pada pagi yang cerah ini, yaitu pelaporan SPT tahunan UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, sebelumnya kita sapa-sapa terlebih dahulu nih, biar lebih semangat. Boleh dihidupkan terlebih dahulu untuk mikrofon dan videonya. Oke, ini banyak sekali pas pada pendaftaran itu banyak dari bidang fashion, ada yang dari jasa, ada yang dari kuliner, ada dari tour and travel, ada yang dari properti, banyak sekali. Ini ketika saya panggil maju nanti tolong pada bilang UMKM maju, begitu ya? Oke, bisa dimengerti? Oke, boleh dihidupkan terlebih dahulu untuk mikrofon dan videonya. UMKM maju gitu. Baik, diulangi sekali lagi. UMKM maju. Oke. Saya ulangi sekali lagi. UMKM maju. Oke, semangat sekali dan banyak sekali peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan untuk susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini, yaitu acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah doa bersama, yang ketiga yaitu penyampaian profil KJAES, kemudian perkenalan narasumber, penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja di sini kami sampaikan untuk profil KJA. Oke, tadi telah kami sampaikan untuk profil singkat dari KJA Ernima Sukmasari. Langsung saja untuk pada pagi hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ernima Sukmasari, SEMA CCAK CE ACPA. Beliau lahir di Jakarta, saat ini beliau tinggal di Sleman, Yogyakarta. Beliau telah menyelesaikan studi Magister Akuntansi S2 di UGM dan beliau telah menyelesaikan studi akuntansi S1-nya di Universitas Sumatera Utara.
beliau juga terlibat aktif di beberapa organisasi. Beliau juga aktif di pelatihan, kursus yang tentunya terkait dengan profesi beliau. Dan beliau juga telah mengabdi sebagai auditor, sebagai peneliti, sebagai asisten direksi keuangan akuntansi dan internal auditor, sebagai kabak keuangan. Tentunya banyak sekali ketika waktu tidak akan cukup ketika saya bacakan satu persatu, dan beliau saat ini aktif sebagai eksekutif direktur di kantor jasa akuntan Ernima Sukmasari. Langsung saja, tidak berlama-lama karena kita langsung waktunya kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar series yang kedua pada pagi yang cerah ini. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Ernima Sukmasari, SEMACCAK ACPA. Ya, baik. Terima kasih Saudari Nita Puji Astuti yang bertugas sebagai MC hari ini. Beliau merupakan salah satu staf KJAS yang luar biasa. Saya ucapkan selamat hadir kepada seluruh peserta yang berasal dari berbagai profesi. Jadi ada dari UMKM, kemudian dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Semoga pertemuan kali ini bisa meningkatkan semangat kita untuk terus berkontribusi dan memajukan UMKM Indonesia. Nah, saya memperkenalkan diri, kami dari Kantor Jasa Akuntan Ernima Sukmasari atau disingkat KJAS. Webinar hari ini terlaksana berkat kerjasama antara KJAS dengan Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia atau ALPIN. Kemudian webinar ini juga terselenggara berkat kerja keras tim KJAS yang luar biasa. Jadi saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada tim KJAS yang masih tergolong muda, masih muda memang, tetapi semangatnya luar biasa untuk bersama sebagai akuntan membangun negeri. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen sebentar tentang profil UMKM yang mengikuti webinar pada hari ini. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan mahasiswa yang telah mengisi pendaftaran. Di dalamnya terdapat survei sederhana terkait kepatuhan pelaporan SPT tahunan UMKM. Nah, kalau dari data DJP, Dirjen Pajak, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 terkait tren kepatuhan pelaporan SPT itu terus membaik, meski sempat menurun pada tahun 2018. Jadi ini merupakan tren kepatuhan 5 tahun terakhir. Dari 2014 sampai 2019, kita lihat 2014 rasio kepatuhannya adalah 59,12%. Selanjutnya meningkat hampir 1% di tahun 2015, dan 2016 masih belum bergerak angkanya, masih di angka 60%, tetapi ya meningkat 0,33% saja. Tahun 2017 rasio kepatuhan meningkat sebesar 11%, dan tahun 2018 mengalami penurunan lagi, dan di tahun 2019 mencapai 72,9%. Nah, tahun 2020 ini kita masih dalam masa pelaporan. Jadi untuk PPh badan, wajib pajak badan, itu batas terakhir pelaporan adalah 30 April 2021 untuk tahun pajak 2020. Kemudian bagi wajib pajak pribadi, jatuh temponya
adalah 31 Maret 2021. Sebentar lagi ya Bapak Ibu. Nah, di tahun 2019 rasio kepatuhan 72,9% ini masih di bawah target kepatuhan DJP. Jadi menurut OECD, lembaga internasional, yang idealnya itu sekitar 80-85%. Nah, kenapa terjadi gap antara atau terjadi kesenjangan antara target kepatuhan DJP dengan realisasinya? Jadi dari beberapa penelitian diungkapkan yang pertama sekali karena bukannya enggan, tetapi karena ketidakpahaman wajib pajak untuk melaporkan. Nah, kami potret dari para peserta UMKM yang hadir pada hari ini. Ini data sampai tadi malam ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ternyata pesertanya bertambah terus. Memang sengaja tidak kami close untuk pendaftarannya. Jadi, nah ini data peserta sampai tadi malam. Jadi dari sekitar 70 peserta, 30 orang di antaranya adalah UMKM. Dari sebenarnya 33, tetapi yang tiga orang itu tidak mengisi apakah sudah mempunyai NPWP apa belum, itu tidak dijawab. Jadi kami hanya memotret 30 UMKM yang mendaftar ke webinar pada hari ini. Nah, dari 30 orang tersebut yang sudah memiliki NPWP sudah punya NPWP dari 33 orang, maaf ya, semuanya 35 orang. Yang sudah memiliki NPWP adalah 30 orang dan 3 orang itu belum memiliki NPWP. Nah, dari 30 orang yang sudah memiliki NPWP itu ada 27 orang yang belum melaporkan SPT tahunan tahun 2020. Sedangkan 3 orang dari 30 pelaku UMKM itu sudah melaporkan. Nah, baik. Nah, kemudian masih dalam survei yang kami lakukan, apakah ada kendala dalam pelaporan SPT tahunan PPh 21 tersebut? Yang 27 orang tadi menjawab ada kendalanya. Ada 6 faktor, yakni yang pertama, sebagian besar belum bisa mengisi SPT. Dan kemudian yang kedua, menuliskan format rumit. Mungkin di sini maksudnya format pelaporan kali ya. Yang ketiga, belum bisa menyiapkan laporan keuangan. Nah, kalau kalau UMKM atau yang sudah berbentuk badan ya, misalnya CVEK, PT, tentu dan yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, tentu memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan keuangan. Jadi di sini ada peserta yang menjawab belum bisa menyiapkan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, faktor atau kendala pelaporan SPT tahunan tersebut adalah kurang paham melaporkan SPT secara online. Nah, kita tahu akhir-akhir ini DJB gencar untuk mengupdate aplikasi pelaporan pajak. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor pajak, tetapi cukup melaporkan dari mana saja, termasuk dari rumah, dan 24 jam kita bisa melaporkan. Kemudian yang kelima, awalnya bingung. Jadi yang satu ini menjawab sudah berhasil melaporkan, tetapi awalnya bingung untuk alur pelaporan, terutama PPh final DTP. Jadi DTP ini maksudnya ditanggung pemerintah. PMK nomor 9 2021, pemerintah mengeluarkan insentif atas pandemi. Jadi termasuk bagi UMKM
Jadi tidak membayar pajak, tetapi tetap dihitung dan dilaporkan. Nah, kalau ada kurang bayar, itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang keenam, kendala-kendam adalah kesulitan melakukan koreksi fiskal. Ya, jadi 6 faktor tadi merupakan kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh para peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Stop screen. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan didampingi oleh narasumber kita yang sudah berpengalaman dan ahli di bidangnya. Insya Allah akan menjelaskan dan menjadi referensi Bapak Ibu untuk dapat melaporkan PPh tahunan badan ataupun OP pada tahun 2020 ini. Semoga Bapak Ibu dapat melaporkannya tidak terlambat ataupun lupa ataupun tidak paham. Karena bila terjadi keterlambatan ada sanksinya Bapak Ibu. Sanksinya bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 100.000, sedangkan bagi wajib pajak badan sanksinya Rp1.000.000. Nah, tentu angka Rp1.000.000 itu sangat berarti bagi kita UMKM ya Bapak Ibu. Ya, baik, saya akan membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Pak Roy Marvianto, nama lengkap narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Roy Marvianto AKMSI CA. Jadi beliau adalah Chartered Accountant juga, lahir di Surabaya, kemudian domisili beliau di Gamping, Sleman, DIY. Rekam jejak pendidikan formal, beliau menyelesaikan studi S2 di Magister Sains FEB UGM, kemudian S1-nya di STAN. Rekam jejak pendidikan non formal tentu terkait dengan profesi ya, profesi beliau yakni di bidang akuntansi dan perpajakan, baik di dalam dan di luar negeri. Sedangkan pengalaman profesional beliau menjadi tenaga ahli kelembagaan Komisi B DPRD Kabupaten Sleman sampai sekarang. Kemudian pernah menjadi auditor, eksternal auditor di Dirjen Pajak dan Widya Iswara di Pusdiklat Pajak di Kementerian Keuangan. Dan sekarang ini beliau mengabdi sebagai dosen akuntansi dan pajak di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan di beberapa kampus lain di Yogyakarta. Selain itu, beliau juga masih menjadi trainer di bidang keuangan daerah dengan spesialisasi pajak dan retribusi daerah. Nah, beliau juga banyak mendapatkan penugasan dalam ranah pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, ya konsultan dan periset. Nah, baik Bapak Ibu, panjang sekali ya CV narasumber kita. Kalau dibacakan nanti akan mengurangi waktu kita. Insya Allah nanti seiring dengan jalannya webinar, Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut. Baik, kepada Bapak Roy, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Erima sudah diantarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau di tempat saya ini mataharinya sedang hangat-hangatnya nih, jadi mendukung suasana hati untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun tidak bisa ketemu tatap muka, tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita bisa mendapat manfaat ya, terutama dalam pembelajaran bagi para pelaku UMKM untuk lebih paham salah satu aspek di keuangan yang juga diatur oleh hukum, yaitu di bidang perpajakan. Saya langsung saja, karena waktunya sudah 9.30 ya, barangkali
pertemuan kali ini menjadi awalan ya. Kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya sangat teknis, barangkali tidak cukup waktunya, nanti KJAES Bu Ernima dan teman-teman mungkin nanti akan melakukan webinar seri selanjutnya atau apa gitu ya kegiatannya, sehingga kita akan menjadi lebih paham lagi dan lebih pintar lagi, khususnya ketika berhadapan dengan satu kewajiban ya yang memang secara hukum sudah ada sejak 1983 kalau kita bicara terkait dengan masalah pajak ini. Ya, jadi Bapak Ibu, saya langsung saja menampilkan slide ya. Mohon izin untuk sharing dulu. Nah, ini sudah tampil ya di layar Bapak Ibu sekalian. Memang slide-nya dalam bentuk PDF. Saya tidak membuat slide baru, saya ambil saja dari tempatnya Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi ini slide resmi, karena sudah di-share di publik, maka saya pakai ya. Karena memang tujuannya untuk supaya bisa seragam nanti cara pandangnya. Oke, saya mulai. Bapak Ibu sekalian, karena yang ada di ruangan maya ini adalah para pelaku usaha barangkali yang paling dominan ya. Tadi saya sempat melihat sekilas juga ada yayasan mungkin, atau ada juga yang orang pribadi tidak berbentuk badan hukum, baik itu CV ya atau sejenisnya. Nah, tajuknya memang UMKM terkait dengan bahasan pajak untuk UMKM, tetapi di dalam undang-undang sendiri secara prinsip tidak ada penyebutan kata UMKM Bapak Ibu. Artinya dalam hukum pajak undang-undang, pemberian fasilitas itu dikaitkan pada sebuah karakter tertentu. Nah, nanti contohnya di UMKM itu diberi fasilitas, tapi kalau Bapak Ibu tulis atau cari aturan tentang UMKM, jelas nggak ada. Yang ada adalah nanti istilahnya pengusaha yang mempunyai penghasilan bruto tertentu. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita nanti mencari aturan-aturan dengan kalimat UMKM, itu tidak ada yang spesifik UMKM. Tetapi pajak menggunakan istilah pengusaha dengan penghasilan bruto tertentu. Nah, itu diatur ya, secara khusus. Nah, jadi ini garis besarnya dulu. Waktu sebelum 2013, cara ngitung PPh bagi UMKM, jadi kita sebutnya dan bahasa praktis saja ya UMKM ya, meskipun nanti di undang-undang tidak ada sebetulnya bahasa ini. Ya, kalau nyebut itu adalah penghasilan bruto. Bruto itu adalah omset. Bapak Ibu punya omset setahun katakanlah 400 juta gitu. Nanti cara ngitungnya dikalikan norma dulu, baru dikurangi PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, dikaitkan dengan status ya. Kalau Bapak Ibu punya 2 orang anak, kemudian kawin, maka statusnya namanya K2. Nanti ada hitungannya, nanti kita lihat. Baru kemudian dikalikan tarif. Di sini ada tarif progresif. Itu kondisi sebelum Juli 2013. Nah, sekarang ya, ini juga nih kalau untuk badan ya, untuk badan. Kita langsung aja masuk yang sekarang. Bagaimana kondisi sekarang? Pada tahun 2013 dirilis sebuah cara yang sederhana untuk menghitung pajak, baik bagi pelaku usaha yang berbentuk orang, ini orang pribadi ya, misalnya Roy jual gorengan, nah itu pelaku usaha, ya. Kemudian atau berbentuk badan, misalnya CV Roy menjual sepeda, itu pelaku usaha. Nah, semuanya dengan syarat tertentu, cara ngitung pajaknya disederhanakan, yaitu tinggal melaporkan penghasilan bruto ya dikali tarif 1%. Itu sejak 2013. Kemudian muncul aturan baru yang memberikan fasilitas sejak 2018, 2017 18 saya agak lupa. PP-nya nomor 23 atau 2018 barangkali ya. Pajak UMKM turun menjadi 0,5. Cara hitungnya sama seperti ini. Ya. Nah, ini yang dimaui apa? Tadi Bu Ernima sudah melampirkan satu riset berdasar data. DJP dalam hal ini pemerintah menginginkan UMKM
yang semula mungkin merasa tidak paham, merasa ribet dan seterusnya, itu menjadi lebih mudah untuk menunaikan kewajiban bagi mereka yang memang sudah harus menunaikan kewajiban. Jadi agar bayang-bayang ribet, bayang-bayang sukar itu sulit segera terhilangkan dengan merilis sebuah cara penghitungan yang ringkas saja dia, bruto kali tarif. Yang sekarang tarif berlakunya adalah 0,5%. Nah, begitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan sudah tidak ini lagi, tidak apa namanya, tidak bingung-bingung lagi ya. Jadi kalau ada UMKM dengan syarat tertentunya apa? Paling tidak yang di apa namanya masyarakat awam itu dikaitkan dengan omsetnya. Mereka yang melakukan usaha dengan omset atau penghasilan bruto setahun kurang dari 4,8 M, nah itu ya. Jadi batasan yang dipakai kalau berdasar omset itu adalah 4,8 miliar setahun. Jadi bagi yang omsetnya 0 di bawah itu berhak untuk nikmati fasilitas penghitungan yang sederhana tadi. Tentu saja tarifnya adalah 0,5%. Nah, ini yang yang ingin saya bagi untuk di kesempatan pertama supaya para pelaku yang ada di sini, baik itu orang pribadi maupun badan. Jadi ada juga ya UMKM yang berbentuk badan itu ada. Asalkan dia di bawah 4,8 omsetnya, maka sama. Cara hitung pajaknya 0,5 kali omset. Kalau orang pribadi ya sama 0,5 kali omset. 1, selesai. Berikutnya adalah apakah ini berlaku selamanya? Tentu saja tidak. Kan gitu ceritanya. Tidaknya bagaimana? Secara natural, gitu kira-kira, secara alami. Tadi kan sudah undang-undang menyebutkan ya, saya mengutip ya. Konteksnya adalah kalau omsetnya di bawah 4,8, dia boleh pakai fasilitas 0,5 cara hitungnya. Namun ketika usaha itu secara alami berkembang, begitu ya Bapak Ibu, dan pemilik usaha pastilah pingin usahanya berkembang kan. Nah, jadi nggak usah mikirin pajaknya sebetulnya ya. Strateginya adalah tetap fokus pada bisnis kan gitu ceritanya. Ketika dia fokus bisnis, kondisi membaik, mendukung semuanya, omsetnya kemudian bertumbuh menjadi di atas 4,8. Maka sejak itulah dia tidak berhak. Maksud saya dia itu adalah UMKM tersebut, baik yang dalam kacamata pajak itu orang pribadi maupun yang berbentuk badan, tidak boleh lagi menghitung ya dengan cara 0,5 kali omset. Nah, gitu. Dia akan menghitung dengan rumusan yang umum yang diatur di dalam ketentuan undang-undang secara umum. Nah, nanti kita lihat caranya kalau memang ada waktu. Tapi yang jelas hari ini di sini sudah hadir 61 barangkali ya. Kalau yang tertera di angka itu beserta panitia mungkin ini. Nah, kalau merasa dirinya menilai dirinya saat berbicara atau hadir di ruangan ini adalah omsetnya di bawah 4,8, maka enggak usah mikir yang ribet-ribet dulu. Cara pemenuhan pajaknya cukup nanti adalah dengan cara menghitung omset bulanan 0,5 kali dengan omset bulanan, itulah yang akan disetor ke kas negara melalui bank-bank persepsi dan kemudian dilaporkan setiap bulan. Nah, nanti pelaporan tahunannya seperti apa gampang ya, karena sifatnya sudah final. Jadi kalau bicara 0,5 itu dalam konteks pajak namanya PPh final. Angsuran PPh 25 yang sudah bersifat final sehingga tidak perlu lagi dihitung di akhir tahun. Bapak Ibu hanya perlu melaporkan saja. Melaporkan omset keseluruhan dicantumkan di SPT tahunan, nanti SPT-nya kita tunjukkan ya. Dan kemudian tidak perlu ada lagi yang dibayar di akhir tahun ya. Ketika yang bulanannya sudah dilakukan secara teratur. Nah itu, jadi kalau sudah omsetnya di atas 4,8 tidak boleh lagi. Gitu ya. Yang kedua itu. Nah ini yang sifatnya alamiah, seiring bertumbuhnya bisnis.
Nah, bagaimana kalau bisnisnya, mohon maaf, misalnya dia jalan tetapi tidak tumbuh. Artinya omsetnya setelah sekian lama tidak juga melebihi 4,8, tetapi jalan. Dan mungkin ada sebagian pengusaha, ada sebagian orang pribadi yang barangkali sudah cukup. Ya sudahlah begini aja. Yang penting saya bisa jalan ya, tidak perlu ngoyo dan seterusnya barangkali gitu ya. Nah, di pajak diatur Bapak Ibu. Ya, penggunaan tarif 0,5 bagi orang pribadi, nah ini dia, hanya boleh dilakukan selama-lamanya atau maksimal 7 tahun. Ya, 7 tahun itu dihitung sejak, ya kalau Bapak Ibu terdaftarnya sebelum berlakunya PP ini, namanya PP 23 tahun 2018. Jadi Bapak Ibu misalnya terdaftar punya NPWP tahun 2016. Ya berarti PP-nya kan 2018. Maka 7 tahunnya dihitung dari 2018. Maka kalau sekarang 2021, maka 2025 ya itu sudah tidak 2018 tambah 7 ya. 2025 Bapak Ibu yang orang pribadi tidak boleh lagi menggunakan 0,5 untuk menghitung pajak. Nah, begitu. Bagaimana dengan badan? Badan hanya diberi waktu jangka waktu 3 tahun. Ya. Jadi sebenarnya kalau sudah terdaftar badannya atau CV-nya dengan omset 4,8 M setahun atau kurang dari itu, terdaftar di kantor pajak punya NPWP sejak 2017, gitu ya. Sementara PP peraturannya berlaku 2018, maka per 2021 berarti tahun ini itu tidak boleh lagi menggunakan 0,5%. Nah, gitu ceritanya. Nah, bagaimana kalau yang wajib pajak baru? Nah, wajib pajak baru, PP kan berlakunya 2018. Ternyata dia setelah ngecek NPWP diketahui terdaftar tahun 2019. Nah, maka perhitungannya sejak tahun 2019. Berarti 2026. Kalau badan ya berarti 2022. Nah, selepas itu semua, maka orang pribadi dan badan akan menghitung baik itu di bawah 4,8 maupun di atas 4,8 bagi badan usaha wajib pembukuan. Bagi orang pribadi nanti menggunakan norma. Nah, jadi itu yang nanti akan diatur berdasar peraturan yang namanya PP nomor 23 tahun 2018. Jadi nanti jangan percaya omongan saya ya Bapak Ibu ya. Bagaimanapun pajak kita harus belajar juga sedikit-sedikit hukumnya. Nanti kalau di luar sana ketemu orang orang lain terus dia ngomong, "Ah, nggak benar itu. Bapak, tapi Bapak pernah ikut dengan webinar ini teringat." Nah, kata Pak Roy, jangan kata saya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu tadi saya ungkapkan peraturan ini semua itu diatur di PP nomor 23 tahun, PP itu peraturan pemerintah, nanti di browsing aja. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nanti dibaca pelan-pelan kalau yang sempat baca. Kalau yang tidak, barangkali slide ini nanti bisa memudahkan untuk memahaminya. Nah, itu penjelasan penjelasan yang bisa saya ungkapkan untuk mengawali perbincangan atau diskusi kita. Nah, ada juga wajib pajak yang tidak boleh sejak awal itu menggunakan 0,5. Nah, meskipun dia omsetnya di bawah 4,8, tapi dia tidak bisa menggunakan 0,5. Siapa dia? Yaitu WP yang dari awal sudah milih. Nah, namanya milih nih. Nah, WP-nya disuruh milih. Anda pakai pembukuan atau pakai pencatatan. Kalau pakai pembukuan, dia milih dikenai PPh pasal 17. Tidak 0,5 ya. 17 itu dimulai dari 5%, 15, 25, dan 30. WP-nya milih sendiri tuh dengan sadar gitu ya. Dengan sadar milih untuk tidak pakai 0,5. Maka ya dia nggak usah pakai 0,5. Kemudian kalau ini WP badan, barangkali kalau yang fasilitas PPh 31A ini yang nanti TBK ya, atau industri tertentu, 94 industri tertentu, nanti kalau nggak ada di sini ya nggak usah dibahas terlalu jauh. Kemudian BUT ini kalau ada afiliasi dengan luar negeri, barangkali kalau ada yang di sini BUT ya bolehlah nanti diskusi. Atau CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus.
Nah, contohnya begini. Saya akuntan terus bergabung dengan sesama akuntan yang ada di ruang maya ini. Misalnya dengan Bu Ernima, dengan siapa? Mungkin ada Bu Flo di sana. Kalau saya tadi lihat ada namanya Bu Flo itu rekan saya itu, ya. Orang-orang hebat ini ya. Saya bentuk karena mereka sama-sama akuntan kemudian membentuk CV, maka enggak boleh pakai 0,5 ya. Jadi nggak boleh meskipun omsetnya masih di bawah 4,8 itu nggak boleh. Jadi dia tetap harus melakukan pembukuan. Atau orang yang dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, tapi kalau saya akuntan, Bu Ernima akuntan, Bu Flo akuntan, terus CV-nya dibentuk untuk jualan sepeda. Nah, itu boleh. Nah, gitu ya. Jadi bisa pahami ya, untuk terutama bagi rekan-rekan di sini yang sesama jenis, maksud saya sama profesi ya, bukan sama jenis. Mohon maaf. Jadi kalau akuntan gabung dengan akuntan, menyerahkan jasa akuntan, bentuk CV atau firma, maka tidak boleh pakai 0,5. Tapi kalau akuntan gabung dengan akuntan, membentuk CV atau firma, kemudian dia jualan kerupuk, jualan sepeda, boleh pakai 0,5 sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8. Oke, gitu. Baik, saya teruskan dulu. Nah, apa objek pajaknya? Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha. Nah, Bapak Ibu usahanya apa? Mungkin ada yang di bidang dagang, trading ya, ada yang produksi, ada yang jasa ya, macam-macam lah. Kelontong mungkin fashion tadi disebut, travel, jasa ya, atau jual beli barang elektronik, atau bengkel reparasi dan seterusnya. Itu ya, rumah makan, salon. Jadi itulah yang jadi objek. Ya, namanya adalah penghasilan dari usaha. Kemudian apa? Peredaran setahun tidak lebih dari 4,8 M. Jadi peredaran setahun tidak lebih dari 4,8 M. Kalau dia punya gerai maka itu dihitung dari semua gerai yang ada. Ya, di total dari seluruh outlet baik nanti pusat atau cabang. Ini biasanya kalau sudah Bapak Ibu sudah punya produk yang bisa di-franchise-kan misalnya ya. Atau bukan franchise, ngatur sendiri, cuman cabangnya banyak. Ada yang karena kebetulan saya tinggal di wilayah DIY, mungkin saya punya ayam goreng, kemudian buka pusatnya di Sleman, tapi buka cabangnya di Bantul, di Kulon Progo dan seterusnya. Nah, itu semua di total, ya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Baik, itu barangkali ya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau ada suami istri? Ya, yang dua-duanya berusaha. Nah, dengan apa namanya? Dengan usaha yang berbeda-beda. Nah, nanti tinggal digabung aja, ya. Kecuali dia memiliki perjanjian. Perjanjian apa? Pisah harta. Nah, tapi ini di masyarakat timur tidak jamak atau tidak sering terjadi ya. Tapi kalau di masyarakat di luar sana, maksud saya yang tidak di budaya barat ya, masyarakat Eropa gitu, itu jamak antara suami istri. Sebelum melakukan pernikahan itu ada perjanjian tertentu, misalnya pemisahan harta dan seterusnya ya. Atau istrinya menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Jadi masing-masing punya NPWP sendiri-sendiri. Nah, namun jika ini tidak terjadi kondisi ini, suaminya punya usaha bengkel, istrinya punya usaha jualan roti. Nah, itu cukup satu NPWP saja. Tidak perlu dua. Nah, nanti cara lapor pajaknya gimana? Dilaporkan dengan cara penggabungan. Siapa yang digabung tidak boleh suami ke istri, tetapi NPWP atas nama suaminya. Ya, nanti NPWP-nya ada garing gitu ya. Garing itu maksudnya garis miringnya. Roy Marvianto garing, nama istrinya gitu. Nah, misalnya gitu. Itu untuk penggabungan. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Masih ada waktu 5 menit mungkin supaya enak nanti diskusinya, mungkin banyak yang sudah pengen tanya, jadi saya nggak banyak-banyak menjelaskan supaya nanti enak lebih banyak diskusi. Nah, apa yang tidak menjadi objek? Jadi ini namanya objek tadi. Ya, objek itu yang akan dikenai pajak. Nah, ada juga penghasilan yang tidak dikenakan objek berdasar PP ini. Yang pertama adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Maksudnya ini bukan nggak kena pajak. Kalau ada akuntan praktek, ya itu pajaknya bukan 0,5 gitu maksud saya ya. Jadi nanti dia ada pajak sendiri. Dokter praktek, pengacara praktek, nah, ya arsitek praktek, pemain musik itu nanti ada sendiri, perhitungannya ada sendiri. Ini yang disebut jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya ini tertentu. Penghasilan di luar negeri kalau memang ada ya, misalnya penghasilan yang nilai final. Nah,
Mungkin barangkali di ruang maya ini ada yang di Zoom ini ada yang usahanya di bidang konstruksi. Nah, gitu. Di bidang konstruksi ya. Atau ada orang pribadi yang mempunyai beberapa tempat tinggal dan tempat tinggalnya disewakan. Nah, itu tidak menggunakan tarif 0,5, tapi berdasar tarif terkait dengan masing-masing jenis objek pajaknya. Kalau sewa rumah itu ya 10%. Jasa konstruksi nanti ada 3, 4, dan 6 ya. Itu sudah diatur. Nah, dan lain-lain yaitu penghasilan yang nanti diatur undang-undang dikecualikan sebagai objek pajak. Contohnya apa? Warisan ya. Bapak Ibu di sini misalnya suatu ketika menerima warisan dari mohon maaf dari orang tua yang sudah meninggal misalnya gitu ya. Nah, maka warisan itu tidak menjadi objek pajak. Karena sudah diatur di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Baik. Nah, sekarang kewajiban formilnya yaitu kewajiban pelaporannya. Gimana cara melunasi pajak yang 0,5? Store sendiri, bisa nanti lewat e-billing ya, harus pakai e-billing sekarang ini. Nah, terus kemudian dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Dalam hal ini, kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi dengan bendahara pemerintah. Nah, tapi kalau nggak mau dipotong pungut, maka Bapak Ibu nanti boleh meminta surat keterangan agar bebas dari pemotongan pemungutan, alias nanti tetap disetor sendiri. Demikian Bapak Ibu, yang bisa saya jelaskan sedikit untuk memberikan kerangka berpikir ya terkait dengan tata cara pemenuhan pajak untuk UMKM. Ya, kalau di dalam bahasa praktiknya memang kita pakai istilah UMKM ya, yang sudah familiar. Namun di bahasa undang-undang itu tidak dikenal istilah UMKM, tetapi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu. Monggo, kalau mau tanya jawab boleh bisa dilakukan. Saya kembalikan dulu ke Bu Ernima sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Roy. Untuk sesi pertama kami akan membuka kesempatan 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan video dan audionya. Nah, sebelum ada yang bertanya, seperti tadi kata Pak Roy, Bapak Ibu, jadi kita awalnya tidak usah memikirkan rumitnya pelaporan pajak, nggih. Jadi semakin besar usaha, tentu ada konsekuensinya. Jadi pelaporan pajak itu hanyalah sebagai salah satu konsekuensi membesarnya bisnis kita. Seperti tadi yang diungkapkan narasumber, bagi UMKM yang memiliki omset atau peredaran bruto dalam waktu setahun, jadi omset setahun itu di bawah 4,8 miliar, jadi perhitungan pajak badannya atau pajak tahunannya itu hanya dikalikan 0,5%. Ya, kalau tahun lalu masih 1%, sekarang sudah diturunkan oleh pemerintah menjadi 0,5%. Jadi sebenarnya tidak begitu besar ya Bapak Ibu. Iya, ini dari Bapak Martopo. Silakan Bapak Martopo. Ya, terima kasih waktunya Bu. Ya, ini mau tanya dari Roy tadi, paparan dari Pak Roy. Ya, bisa didengar Bu? Oke, bisa Pak. Ya, itu Pak, terkait dengan penyederhanaan dari wajib pajak yang 0,5 Pak. Kesederhanaan 0,5 itu apakah nanti cara praktek di lapangan diikutkan dengan form-form yang sederhana pula Pak? Apakah nanti form itu yang 0,5 kita datang di kantor pajak atau bagaimana Pak? Karena belum pernah sama sekali untuk saya melakukan pajak dan itu pun baru saya menjalankan usaha untuk hal ini Pak. Terima kasih sekali Pak Roy.
Ya, Sampun maaf ber- Pak Martopo, Bapak usahanya apa dan domisili di mana? Oh ya, saya kerupuk beras, Bu. Kerupuk beras yang ada di Bantul Kota. Oh, Bantul ya. Ya, di Bantul Kota, Pak. Oke. Terima Ayo, kasih. langsung jawab, Siap, Bu. terima kasih Pak Saya Martopo. mau Monggo, Pak. bertanya, Pak. Oh ya, udah dikumpulkan Ya, dulu. sekalian monggo. aja, ya. Saya Baik. mau bertanya, ya. Monggo, Bu. Saya Wahyuni ya, Mbak. Iya, monggo. Ya, Bapak, saya bergerak di bidang jasa. Gitu, Oke. saya Oke. ada CV. Lalu setiap saya ada proyek, istilahnya proyek ada penjualan, itu pajaknya sudah dibayar dengan yang beli. Oke. Nah, itu saya sebagai yang punya CV, laporannya pajak bagaimana, Ye? Ya. Baik, ada lagi mungkin? Iya Pak, saya Cuman bertanya. itu. Ye, tapi saya tetap masih mengikuti terus yang terbaik bagaimana gitu. Ya. Karena saya juga selama ini juga apa Pak namanya juga laporan tapi kok kayaknya nggak mantep gitu loh. Oke. Nah, dengan pertemuan ini saya biar tambah mantep gitu. Oke, Ya, baik. Luar matur nuwun, biasa, Pak. Bu Seta. Saya tunggu. Ye. Baik, maaf Bu Seta, Ibu CV-nya bergerak di bidang apa dan domisili di mana? Saya di Yogyakarta, CV saya Oke. bergerak di bidang jasa, Mbak. Oke. Ye, ampun. Ye, matur nuwun, Bu. Oke. Ye. Halo, Ya. Assalamualaikum. Iya, Salam. monggo Ibu Tuti. Iya, Ibu saya mau bertanya. Untuk Bapak tadi udah menyampaikan tentang pajak. Nah, itu bagaimana kalau yang setahun sejak pandemi itu tidak ada melapor dan tidak ada membayar? Itu bagaimana Bapak? Baik. Tidak Ya, lapor maaf dan Ibu tidak Tuti, bayar. usahanya bentuknya apa? Perorangan, CV atau apa? Dan Tapi bidang CV usahanya apa? Domisili di mana? Saya kebetulan CV, tapi CV keluarga Ibu. Oke. CV keluarga saya berdomisili di Jogja, di Sleman. Jogja. Ya, jenis usahanya apa, Bu? VCO Di bidang Ibu. apa? VCO. Pengolahan kelapa. Oh iya, VCO. VCO kelapa mas nggih? Iya, nggih. Oh iya. Mohon penjelasannya Bapak itu karena kita dari pandemi itu kita belum enggak benar-benar kurang paham nggih tentang saya benar bisa kita memang sudah pelaporan SPT tapi sampai saat ini kita masih minta bantuan karena kita kurang pahamnya. Dan ternyata kemarin kita dapat denda juga Bapak. Yang pertama itu karena kita waktu itu masih sewa tempat, itu ternyata sewa tempat itu ada dendanya. Saya terkena denda itu waktu itu sewa tempat. Terus yang kemarin itu Bapak kita karena saya benar-benar juga nggak paham dan nggak tahu, itu saya kena denda 1 juta pas pandemi ini Pak. Bayangkan pas pandemi Pak, harus bayar 1 juta. Itu saya benar-benar sebetulnya kita pingin jadi warga negara yang baik ya Pak ya. Kita pingin bayar pajak, tapi akhirnya juga karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman Bapak, itu seringkali dapat denda. Kemarin harus bayar 1 juta. Itu karena ada ini Bapak, ada tenaga kerja lepas. Yang itu ternyata tidak harus ada surat pelaporan atau apa ya kemarin ya untuk tenaga kerja lepas. Dan kita nggak bikin itu karena kita nggak tahu Bapak. Terima kasih Bapak, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jadi, ya. Ibu Tuti ini tadi sejak pandemi tidak laporan ya Bu ya? Karena kan online G. Kantor pajak juga kemarin. Tidak lapor bulanan juga Bu, karena kita waktu itu saya nanya katanya yang kita sering dibantu sama teman itu katanya ini, jadi maksudnya kita cari tahu itu nggak apa-apa, ini masa pandemi kita dibebaskan gitu. Jadi saya benar-benar bingung ini sekarang gimana gitu. Apa kita juga dapat denda juga gitu loh. Ya. Sama-sama Baik, Ibu. Maksudnya kita sebenarnya pengen patuh ya Bu ya, cuman karena kondisi pandemi kemarin kantor pajak juga sempat WFH kan Bu, tidak buka layanan tatap muka. Ya, tetapi ternyata kewajiban perpajakan tetap harus dilaksanakan Ibu, walaupun
kantor pajak WFH gitu ya, walaupun pandemi. Nah, baik Pak Roy, ini ada 3 penanya yang sangat luar biasa, sangat semangat dan sangat ingin menjadi warga negara yang baik ini sebenarnya Pak Roy, cuman karena kurang paham, jadi mohon penjelasan dari Pak Roy. Oke. Yang pertama Pak Martopo di Bantul, alhamdulillah beliau berusaha di bidang produksi nggih Pak nggih, kerupuk beras ya. Ya, kerupuk Nggih, beras. nggih, nggih. Sudah punya perorangan nggih. Bapak Nggih. sudah punya NPWP? Belum, Pak? Belum. Ya. Jadi kalau belum punya NPWP sementara memang Bapak tidak perlu melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan yang sifatnya administratif Pak nggih. Jadi begini, NPWP itu pada dasarnya pilihan memang Pak. Artinya kesadaran kalau tadi Bu Tutik tadi mengatakan sebagai warga negara kami itu pengenlah membantu negara gitu. Ceritanya begitu. Bantunya lewat mana? Lewat pajak tentu saja. Nah, tapi persyaratan administrasinya dipenuhi kalau memang mau bantu negara. Harapannya sih semua warga negara bantu negara gitu Pak ya. Tapi konteksnya dalam hukum pajak Bapak baru akan dikenai kewajiban bayar, kewajiban lapor itu saat sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang ditandai dengan pemberian NPWP, Pak. Nah, ada 2 cara bagi pajak untuk memberikan NPWP ke Bapak, yang itu diatur undang-undang. Pertama adalah cara sukarela. Bapak bisa datang ya, atau bisa melakukan secara online dengan NPWP e-registrasi. Jadi nanti masuk ke websitenya pajak, DJP online, kemudian nanti ada menu untuk melakukan pendaftaran secara online. Itu 1. Jadi atas asas kesukarelaan Pak ini. Yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang agak memang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau kata teman-teman di lapangan, pelaku-pelaku usaha. Mungkin karena takdir gitu kira-kira boleh jadi Bapak petugas pajaknya itu jalan-jalan ke tempatnya Bapak. Nah, ketemulah rumahnya Bapak, kemudian dia lihat di sana Bapak berusaha, ngobrol, ternyata Bapak menceritakan usahanya sukses segala macam, senang kan gitu. Nah, si petugas pajak ini nanti ketika mendengar cerita yang seperti itu gitu ya. Nah, dia menilai bahwa oh ini sudah layak diberikan NPWP. Nah, maka tanpa diminta, tanpa permintaan dari Pak Martopo, petugas itu nanti akan menerbitkan secara jabatan. Nah, gitu. Nah, ketika dia menerbitkan secara jabatan, Pak Martopo misalnya mengatakan, loh, saya tidak butuh NPWP, toh dengan tidak ada NPWP saya juga bisa berusaha. Nah, itu tidak berlaku. Nah, dalam hal ini berarti Pak Martopo dalam tanda kutip dipaksa undang-undang untuk punya NPWP. Jadi begitu Pak, cerita runutannya begitu. Nah, kalau sekarang belum punya NPWP, berarti Bapak tidak dikenai kewajiban apapun. Tapi begitu nanti sudah punya NPWP, barulah Bapak akan diwajibkan untuk lapor, untuk setor sesuai dengan ketentuannya. Dan nanti Pak, semua form maupun semua perhitungan untuk pengusaha yang disebut UMKM itu memang sudah disederhanakan. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor pajak, kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas online, nanti tinggal dipelajari, tinggal dibiasakan, form-formnya mudah mengisi, ya kalau mau nyetor itu tinggal mengisikan berapa setorannya, kemudian membayar ke bank bisa lewat online juga, lewat rekening-rekening online gitu ya. Nah, tapi dengan tata cara yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Insya Allah semuanya lebih mudah Pak kalau untuk masa-masa sekarang ya, tidak seperti dulu yang memang kita membutuhkan laporan-laporan yang beberapa lembar. Nah, nanti tinggal dibiasakan saja ketika sudah punya NPWP. Nah, kalau sekarang Pak Martopo memang tidak dikenai apapun karena memang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ngatakan Pak G, cukup jelas ya? Ya. Mungkin satu Pak, ini NPWP pribadi apakah nanti bisa dipakai dialihkan untuk NPWP usaha itu Pak, untuk perorangan? Jadi begini Pak, ada 2 pilihan terkait dengan NPWP yang sebetulnya dikaitkan dengan memang kebutuhan masing-masing.
kalau Pak Martopo sekarang ini berusaha dalam pengertian sebagai pengusaha produsen kerupuk beras, ya, dan NPWP-nya cukup NPWP orang pribadi. Nah, begitu. Tapi suatu saat mungkin Pak Martopo perlu berhubungan dengan pihak lain. Contohnya misalnya kerupuknya ini kualitasnya bagus. Kemudian didengar oleh dinas, gitu ya. Didengar oleh dinas. Kemudian ingin ditawarkan ke perusahaan-perusahaan distributor tertentu yang menjadi mitranya dinas. Ternyata persyaratannya harus badan usaha. Nah, maka NPWP yang orang pribadi tadi bisa dipakai juga. Hanya saja Pak Martopo harus mengubah menjadi CV, gitu. Dan mendaftarkan baru sebagai CV yang terpisah dengan orang pribadinya. Nah, begitu Pak. Nah, mudah-mudahan nanti hal-hal seperti itu kalau Pak Martopo kebingungan nanti bisa tanyalah ke Bu R5 ya di KJA-nya, nanti akan diberikan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Kalau nanti sudah terjadi. Artinya tidak perlu dipikirkan sekarang Pak, kalau memang belum butuh gitu ya. Tapi sebagai sebuah pemahaman awal bahwa NPWP baru kewajiban pajak baru dikenakan kalau Bapak sudah punya NPWP. Dan NPWP itu sifatnya pertama sukarela, tapi suatu saat bisa dipaksa oleh undang-undang jika kondisi-kondisi persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Makanya Pak, penjelasan singkatnya. Sami-sami Pak, matur nuwun. Langsung yang kedua, Bu Sri ya, atau Bu Setia atau siapa? Bu Setia Wahyuni Pak. Setia Wahyuni ya. Punya CV bergerak di bidang jasa, domisili Yogyakarta. Ya, CV-nya tadi dipungut atau apa tadi? Mohon maaf, kalau Bu Mohon maaf Bu Setia, tadi permasalahannya bisa diulangi. CV-nya dipungut ya. Bagaimana cara perhitungan pajaknya? Oh ya, oke, saya ingat. Jadi tampaknya ini Ibu kalau masih hadir di sini mohon dikonfirmasi. Bu Setia ini CV-nya sering berinteraksi dengan dinas kah atau bagaimana? Atau dengan sama-sama private? Sama-sama swasta? Enggak. Saya ya sering berhubungan dengan dinas. Oke. Saya penyedia barang, Pak. Oke, tapi ya. pajak itu sudah dibayar dengan dinas gitu loh kalau dinas beri barang di tempat saya. Nah, saya bagaimana untuk melaporkan pajak tahunannya begitu. Ya, Selama ini belum pernah lapor kah? Oh, lapor Bapak. Oh, gitu. Lapor tapi kayaknya kok masih acak adul gitu loh. Jadi saya kurang mantap. Jadi memang pengetahuan tentang pajak kurang sekali dan sekarang kan harus online. Online tambah bingung lagi saya. Oh, gitu. Kalau gitu. Ibu memang kalau di forum ini barangkali tidak akan bisa tuntas karena begini. Saya perlu tahu dulu selama ini Ibu lapornya seperti apa. Karena secara peraturan kalau Ibu sering berhubungan dengan dinas dan sudah dipotong oleh dinas, gitu nggih. Setiap kali melakukan transaksi, kita lihat dulu potongannya. Apakah itu potongan terkait dengan PPN yang 10%, ataukah pemotongan terkait dengan PPh. Kalau Ibu jasa berarti 2%, kalau Ibu barang berarti 1,5%. Nah, kalau dipotong oleh dinas, padahal Ibu omsetnya di bawah 4,8, ya, berarti secara prinsip seharusnya potongan-potongan dinas itu justru nanti malah bisa diklaim kembali untuk dikembalikan. Oh, gitu. Pak ya. Jadi sebenarnya konteks pelaporannya harus melihat dulu. CV-nya punya omset berapa, misalnya di bawah 4,8. Maka CV itu harus melaporkan ke DJP setiap bulan omset yang ada dengan 0,5. Di satu sisi CV-nya ternyata dipotong oleh bendahara pemerintah, dalam hal ini mungkin Pemda. Nah, maka kalau tidak mau double pajaknya, saat melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah, itu pada dasarnya Ibu diperkenankan untuk meminta surat keterangan dari DJP agar sudah, Pak.
Ah, sudah, tapi tetap dipotong. Sudah, Tetap dipotong. tetap dipotong. Nah, tetap sana yang bayar pajaknya, begitu tetap dipotong. Artinya dipotong toh. Kalau tetap dipotong, sesungguhnya nanti Ibu bisa mengklaim kembali potongan tersebut melalui pelaporan SPT tahunan badannya. Nah, makanya saya dulu selama ini laporan SPT tahunannya seperti apa. Jadi kalau dari SPT tahunan itu sudah saya lihat, saya tahu, nanti perhitungannya bisa kami sarankan seperti apa dan dampaknya seperti apa. Jadi ini butuh saya data harus lagi, sowan Bu. kemana, Pak? Ke tempatnya Bu Saya Ernima saja. Ke tempatnya Bu Ernima, ke KJA. Nanti biar Bu Ernima dan tim yang menghubungi Ibu kembali. Oh iya, saya tunggu ya Pak. Monggo silakan nanti berhubungan. Sekalian silaturahmi. Pak, matur nuwun. Baik, yang terakhir dari Bu Tuti. Nah, ini masalah pandemi ini memang banyak yang menghantui teman-teman yang di lapangan. Beberapa kali saya mendapat pertanyaan oleh teman-teman yang mengalami penurunan omset ya, dan merasa bahwa ketika datang pajak, ini kok pajak jahat banget gitu ya. Mohon maaf. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, ini saya menceritakan yang benar ya, dalam konteks benar itu sesuai undang-undang. Kalau Bapak Ibu punya NPWP, NPWP itu melekat, baik sebagai orang pribadi atau badan, itu ada kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi. Pertama adalah CV-nya atau orang pribadinya harus punya pembukuan atau pencatatan. Kalau pembukuan rumit berarti pencatatan saja, apalagi di bawah 4,8 tidak diwajibkan pembukuan pada dasarnya. Tapi kalau sudah berbentuk CV bagus kalau punya pembukuan gitu ya. Pembukuan yang dimaksud ya laporan laba rugi dan neraca. Kalau sudah punya pembukuan dan pencatatan, yang kedua adalah dia punya kewajiban untuk setor. Baik itu setor pajaknya sendiri yang 0,5 tadi, atau menyetorkan ya, ini yang sering ketinggalan nih. Makanya tadi Bu Tuti ada yang didenda, atau menyetorkan penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Contoh begini, CV-nya Bu Tuti tadi, bentuknya CV kalau nggak salah ya, CV-nya Bu Tuti tadi mempekerjakan saya sebagai tenaga kontrak untuk melakukan pekerjaan tertentu di customer-nya, gitu ya. Nah, pada saat pekerjaan selesai, ya berarti saya juga selesai sebagai tenaga kontrak. Bu Tuti, CV-nya Bu Tuti siap-siap membayar, maka sebelum uangnya saya terima, maka Bu Tuti harus memotong uang honor saya atau fee saya untuk dilaporkan ke kas negara. Nah, ini yang sering dilupakan karena memang mungkin ya tadi belum paham dan seterusnya ya. Maka sekarang saya tegaskan bahwa ketika punya NPWP ada kewajiban pembukuan pencatatan, ada kewajiban setor pajaknya sendiri maupun kewajiban namanya memotong pungut. Nah, terakhir baru lapor. Nah, terus kondisinya begini sekarang, Pak, saya tidak punya omset, gitu kan? Selama masa pandemi, berarti kewajibannya tinggal lapor saja. Lapornya apa? Nihil. Masuklah ke mana? Ke ESPT, ke channel pajak ya, SPT itu yang online ya. Kemudian buat isikan di sana nama NPWP segala macam. Kemudian di kolom omset cukup diberi angka kosong atau strip. Berarti kewajiban lapornya tuntas. Sehingga nanti tidak ada lagi denda-denda terkait dengan kewajiban lapor. Orang tidak punya omset, ya laporkan tidak punya omset. Maka tidak perlu bayar pajak. Nah ini Bu Tuti terkait dengan CV-nya ya. Selama masa pandemi, bukan bebas kewajiban, tetapi ada kewajiban yang perlu ditunaikan. Paling tidak adalah melaporkan kondisinya. Pajaknya sih tidak perlu dibayar karena memang tidak punya omset kan gitu. Tapi kalau punya omset, nanti pajaknya ditanggung pemerintah, tapi tetap harus memberitahukan ke pemerintah. Dalam hal ini ke DJP. Tata caranya sudah diatur. Ya, misalnya punya omset 1 juta, tetap dibayar 0,5 bukan dibayar,
dilaporkan 1 juta kali 0,5, diberitahukan ada formnya, tetapi Bu Tuti tidak perlu membayar. Namanya adalah ditanggung pemerintah. Dan itu sampai bulan Juni 2021. Tapi kalau Ibu tidak menyampaikan CV-nya, tidak memberitahukan dengan form yang sudah disediakan oleh DJP, maka dianggap Ibu atau Bapak atau CV-nya tidak atau tidak ingin memanfaatkan fasilitas DTP tadi, ditanggung pemerintah. Nah, nanti bisa kita jelaskan teknisnya Bu Tuti ya, karena ini ada dasarnya yaitu PMK nomor 9 tahun 2020 ya, 21, fasilitas 2021. Oh ya, 2021. Jadi peraturannya ada di sana. Memang benar bebas ya, bebas itu artinya tidak bayar, tapi prosedur tidak bayarnya harus dilakukan. Jika prosedurnya tidak dilakukan, dianggap tidak ingin memanfaatkan fasilitas alias harus bayar gitu. Nah, itu yang kita tidak paham, Bapak. Oke. Ya, ini itu makanya. untuk kita bagaimana Bapak? Apakah ini juga kita terkena denda atau kita bagaimana? Karena kita juga tidak pelaporan, kita tidak bayar, Bapak. Ibu sudah menerima surat? Belum. Tadi kok tahu ada denda dari mana? Iya, Pak. Kok tahu sudah kena denda dari mana? Enggak, maksudnya saya nanya, kalau yang dulu itu kena denda itu yang jadi yang tahun 2016 2016 Bapak itu denda itu. 2016 maksud saya yang ini Bapak yang ini kita nanti apakah ini juga kita kena denda dalam keadaan seperti ini karena ketidaktahuan kami atau bagaimana? Itu aja. Tadi saran saya adalah sekarang Ibu coba mulai karena sudah harus belajar pajak ya. Coba mulai untuk melihat-lihat peraturan. Kalau nanti bingung, datang aja ke kantornya Bu Ernima, ke KJA itu. Jadi Bapak Ibu coba lihat nanti ya. Mohon dicatat ini Bapak Ibu sekalian yang jadi pengusaha. Jadi wajib sekarang hukumnya pengusaha itu tidak boleh mengabaikan pajak atau hanya sekedar dengar-dengar. Karena nanti bisa salah pengertian. Paling tidak tahu dulu aturan hukumnya. Kalau nanti belum sempat baca, yang penting pegang dulu berupa file atau apapun, nanti diskusi dengan dengan yang paham gitu ya. Dalam hal ini mungkin karena di sini ada beberapa teman yang paham seperti di KJA, nanti boleh silakan silaturahmi ke KJA dengan Bu Ernima, nanti bisa dibantu memahaminya. Nah, peraturannya ada di PMK 9. PMK itu peraturan Menteri Keuangan, Bu. Jadi nanti browsing saja di website ya. PMK peraturan Menteri Keuangan, tulis saja di googling PMK nomor 9 tahun 2021. Nah, setelah itu download dulu. Nah, maka isinya kurang lebih begini. Isinya kurang lebih begini. Saya sederhanakan dulu ya, meskipun nanti kita perlu diskusi lagi. PMK itu memberikan fasilitas kepada UMKM. Fasilitasnya apa? Pajak bulanan yang 0,5 ditanggung pemerintah. Titik itu. Ya. Tetapi ya sebelum menikmati fasilitas diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti bisa dilihat pemberitahuannya tadi di batas waktunya ada nggak? Kalau nggak ada berarti ini bulan apa ini? Sudah masuk bulan Maret ya besok ya. Nah, apakah Januari Februari sudah lewat ya ataukah nanti kantor pajak masih bisa memberikan toleransi sehingga Ibu Bapak tidak didenda, ataukah Bapak Ibu memang dianggap sudah waktu Januari Februari karena tidak memahami sehingga terlewat batas waktunya, maka Januari Februari tetap dibayar 0,5 kali omset, nanti yang Maret, April, Mei, Juni itu mendapat fasilitas. Nah, nanti maka kita sama-sama belajar yang PMK 9-nya. Ya, jadi intinya begitu, Bu Tuti. Iya. Ya. Bapak mohon sekali lagi Bapak, ini bagaimana dengan NPWP pribadi suami saya yang memegang CV ini? Apakah laporannya bisa gabung sekalian sebagai pemilik CV, Bapak? Tidak bisa. Jadi karena sudah punya NPWP sendiri-sendiri, suami Ibu tetap melaporkan sebagai orang pribadi, CV-nya tetap lapor sebagai CV. Seandainya
apa namanya NPWP atas nama pribadi itu penghasilannya berupa gaji dari CV, misalnya ya. Nah, maka di situ nanti akan ada perhitungan tersendiri. Karena kan pemilik ya Bu ya. Kan itu ya pemilik ya. Kalau sekarang kan memang membentuk CV itu pemiliknya harus ber-NPWP. Asumsinya adalah dari CV itu si pemilik akan menerima dalam bentuk penghasilan yang disebut gaji. Nah, nanti gajinya dihitung. Seandainya gajinya tidak melebihi angka tertentu yang disebut PTKP, maka NPWP atas nama Bapak tersebut tetap laporan tetapi tidak dikenakan pajak. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Pajak itu kalau kita tahu persis sebenarnya tidak membahayakan, tidak mengkhawatirkan. Ya, hanya saja memang kita perlu berhitung, perlu mencermati tata caranya yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian teman-teman di UMKM. Nah, monggo Bu, nanti data-datanya di bawah ya kalau memang mau berkonsultasi lebih lanjut karena nggak mungkin kita selesaikan di forum ini. Harus ada data tertulisnya, harus ada data keuangannya sehingga kita nanti bisa melakukan assessment, bisa melakukan penilaian. Oh, memang benar nih Pak suami Ibu memang menerima penghasilan dari CV, tetapi ternyata setelah dihitung tidak perlu dikenakan pajak karena memang belum melampaui batas tertentu. Oh, CV-nya berhak nih menikmati fasilitas. Cuman sayangnya Januari Februari itu tidak melakukan apa namanya pemberitahuan secara administratif. Nah, berarti nanti kita akan apa namanya bisa memperkirakan. Oh, nanti tunggu saja Bu, suratnya dari DJP seperti apa ya untuk Januari Februari. Tapi yang Maret besok itu harus segera dimasukkan supaya mendapat fasilitas DTP. Ya, DTP itu pajaknya ditanggung pemerintah. Nah, gitu. Itu fasilitas-fasilitas selama pandemi. Ayo dimanfaatkan Bu, kalau enggak eman-eman nanti sayang-sayang. Pak. Gitu. Sementara penjelasannya begitu, nanti untuk teknis detailnya bisa dibantu oleh teman-teman di KJA ES di Bu Ernima. Gitu. Silakan nanti dikontak beliau. Bu Ermina anunya di mana ya Pak ya? Ayo coba tanya langsung ke Bu Ernima. Nanti kita waprian Bu. Nanti waprian ya. Iya. Nomornya Ibu. Oh iya, sudah kami berikan di kolom chat Bapak Ibu. Diberikan nomor HP juga Mbak Niket. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Monggo. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya pernah pengalaman untuk mengajukan pajak DTP terkait PPh 21 ya. Jadi kita tidak bisa otomatis untuk memanfaatkan, tapi Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Mendaftar lewat aplikasi DJP online.pajak.go.id. Kemudian masuk ke aplikasi itu, Bapak Ibu tentunya sudah punya username, kemudian ada password. Nah, kalau lupa password, Bapak Ibu memasukkan jadi EVIN-nya gitu. Nah, nanti setelah masuk aplikasi itu, Bapak Ibu ada KSW, nanti klik yang KSW, kemudian ada layanan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengurus untuk mendaftar pengajuan pajak DTP tadi seperti yang disampaikan Pak Roy. Baik, kita buka untuk termin kedua. Kami persilahkan, tadi sudah siap-siap dari Tourizia penyedia jasa wisata. Monggo Ibu Yuli, silahkan diaktifkan video dan audionya. Ya, terima kasih Ibu. Saya Yulis dari PT Tourizia ingin bertanya, menyambung penjelasan sebelum dari Pak Roy terkait PPh final DTP. Saya ingin berkonfirmasi terkait alurnya karena sudah melakukan pendaftaran juga, sudah memenuhi kualifikasi dan memiliki surat keterangan PP23. Sehingga ingin bertanya mengenai alurnya, apakah per bulan itu hanya... Halo, ya? Mohon maaf, putus ya? Kendala sinyal sepertinya. Oh, oke. Mungkin bisa ditulis di kolom chat, Bu Yuli. Tes. Apa kita lewati dulu, Bapak Erlando? Oh, bisa. Ya tadi sempat putus ya. Silakan diulangi lagi pertanyaannya.
untuk pertanyaan selanjutnya, karena insentif ini hanya sampai Juni 2021, sehingga setelah Juni itu berarti kita melakukan pelaporan PPh finalnya itu seperti biasanya, seperti sebelum ada insentif ini, sehingga kita perlu melakukan pembayaran PPh final apabila ada omset pada bulan tersebut dengan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Apakah benar begitu, Ibu? Langsung ya, langsung aja. Ya, benar gitu. Jadi nanti ditunggu aja. Ya mudah-mudahan ya kita berharap pandeminya berakhir ya sehingga nggak perlu fasilitas lah gampang gitu ya. Atau pandemi berakhir tetap ada fasilitas. Artinya begini, fasilitas itu sebetulnya kebijakan dari pemerintah pusat ya. Kalau misalnya seperti kemarin kan ada PP nomor berapa itu yang sampai Desember 2021 selesai. Tapi begitu bulan Januari kemudian muncul PMK 9 yang memperpanjang pemberian fasilitas sampai bulan Juni tahun 2021 kan gitu. Jadi ini sifatnya memang situasional. Nah, kalau dalam hukum gitu ya, ketika tidak ada lagi peraturan yang memperpanjang, maka otomatis kewajiban akan balik karena ada ketentuan peraturan undang-undang yang sudah mengatur terkait dengan pemenuhan kewajiban untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yang sebagaimana yang sudah tadi kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Jadi ditunggu saja after Juni 2021 ya dengan harapan ya karena ini di bidang pariwisata yang juga terdampak ya mudah-mudahan pandeminya selesai lebih baik kan bayar tapi omsetnya jalan naik kok daripada iya betul sekali ya. Pak daripada ada insentif tapi tidak ada omset. Betul makanya itu ya maka kita doakan omsetnya hilang tapi omsetnya naik tapi kan omsetnya gitu. Tinggi ya Pak. Tetap bayar pajaknya 0,5 enggak apa-apa lah yang penting omset naik terus kan gitu ya. Ya baik, betul gitu. Pak. Itu ya kita tunggu aja nanti fasilitasnya. Oke, monggo silakan lanjut kalau ada pertanyaan lagi. Ya baik, monggo Pak Erlando silakan. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Roy. Ya, selamat siang Pak. Jadi gini Pak, saya mau tanya Pak. Oh ya maaf Pak Erlando, bisnisnya bentuk apa, badan atau perorangan, kemudian usahanya apa, dan domisili di mana? Iya, usahanya bentuk pribadi Bu. Domisilinya di Depok. Jadi yang saya mau tanyakan gini Pak Roy. Ya. Usaha ini kan sifatnya properti ya, dalam usaha properti. Sebenarnya namun masih sifatnya pribadi nih Pak. Oke. Itu untuk pajaknya apa saja sih yang ada di dalam usaha properti tersebut? Ya. Nah, ini kan masih sifat pribadi Pak. Nanti ketika kedepannya memang penghasilannya sudah 4,8 M kan kita ingin mengajukan sebagai PKP gitu Pak. Oh gitu ya. Apakah ada perubahan terkait kewajiban pajaknya antara pribadi dengan sudah PKP gitu Pak? Oke. Dan ketika sudah PKP kan nanti otomatis di tahunannya kita juga harus laporkan juga tuh Pak ya. Ya. Untuk SPT tahunan. Nah, apakah itu ketika ada laba kita tetap harus bayarkan labanya itu tersebut? Ya. Dan bagaimana cara pelaporannya? Itu sih Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ini luar biasa nih di saat pandemi properti masih jalan ya. Alhamdulillah Pak, jalan. Baik, langsung saja Pak atau Mas Erlando. Jadi begini, properti ini termasuk bidang yang diatur khusus dengan pajak final. Jadi dia nggak ngikut ke 0,5 ya. Sepanjang memang dari awal meskipun meskipun NPWP-nya masih orang pribadi, tetapi saat kita daftar NPWP memang sudah berbunyi properti. Artinya pengusaha atau pengusaha konstruksi atau apalah namanya di KLU ya, kode lapangan usahanya. Iya. Nah, kalau KLU-nya sudah cocok, memang itu bidangnya properti, maka nanti pengenaannya adalah ngikut ketentuan yang mengatur tentang jasa konstruksi. Nah, nanti dibuka saja, di googling saja ya. Dan dengan keywordnya adalah jasa PPH, jasa konstruksi. Nanti di situ bisa dilihat pajak apa saja yang dikenakan terkait dengan bidang properti. Itu akan ada nanti. Nah, nanti kalau misalnya suatu saat setelah baca peraturan tersebut masih ada kebingungan, nanti silakan komunikasi lagi dengan Bu Ernima. Itu satu. Yang kedua, kalau KLU-nya bukan jasa properti, jasa konstruksi, mohon maaf ya, atau di bidang properti,
Maka saat misalnya Mas Erlando mempunyai job atau order membangun gitu ya, membangun rumah ya, meskipun itu rumahnya adalah tidak klaster tapi unit per unit, nah, tunggal gitu. Kalau pajak dalam hal ini mengetahui, maka boleh jadi ada tafsir yang mengatakan akan ada tambahan pajak berupa PPN membangun sendiri. Yaitu PPN pasal 16 ya di dalam Undang-Undang PPN ya. Pasal 16C pasal 16C PPN membangun sendiri jika luasannya lebih dari 200 meter persegi. Tapi kalau membangunnya di bawah 200 meter persegi nanti nggak akan kena PPN yang membangun sendiri. Nah, gitu. Nah, itu yang kedua, jika KLU-nya bukan KLU atau kode 8 usahanya di NPWP itu bukan pengusaha jasa konstruksi. Ya kalau PPH-nya dia tidak 0,5 ya, dia ngikut ke ke PPH khusus untuk jasa konstruksi. Nanti silakan dilihat, saya agak lupa tuh, mungkin berubah atau tidaknya. Tapi nanti kalau ingin tahu cek saja di googling yang terbaru berapa persen itu. Kalau nggak salah ya 346 tergantung jenisnya ya. Artinya jenis pengusahanya apakah besar, kecil dan menengah. Nah, kalau belum terdaftar di asosiasi memang agak sulit tuh kita menentukan kita itu termasuk jenis pengusaha yang kecil, besar atau menengah gitu. Ambil saja nanti yang paling rendah adalah 2%. Nah, 2% itu nanti di-store sendiri. Jadi dia tidak mengikuti yang 0,5%, tetapi tata caranya sama, yaitu melaporkan sendiri, menyetor sendiri, nanti ada kode mapnya ya, mata anggaran masukannya ya di SPT ISPT itu pelaporan di pasal 4 ayat 2. Nah, saya nggak hafal kode mapnya. Kalau bisa nyoba-nyoba, masuk aja dulu karena sudah punya NPWP pribadi, masuk ke ISPT, nanti lihat-lihat di di form-form ISPT tersebut, itu nanti kode mapnya berapa. Ya, pilih yang jasa konstruksi. Paling kecil 2% tidak salah. 2%. Ya. Nah, kemudian bagaimana pelaporannya? Tentu saja pelaporannya tetap. Pelaporan itu ada dua. Yaitu masa, setiap kali kita melakukan sebuah pekerjaan pada suatu masa, contoh Mas Erlando punya di bulan Februari kemarin, atau sekarang ya, besok sudah Maret sebenarnya, di Februari ini ada 2 pekerjaan, usaha jasa konstruksi, membangun misalnya 2 unit rumah yang berbeda. Kemudian dari omset itu ditariklah angka 2%, maka laporkan, storkan dengan masa Februari. Nah, Maret begitu juga. Kalau ada proyek begitu juga. April begitu sampai akhir tahun. Nah, di akhir tahun laporlah SPT tahunan. Nah, karena sudah final, jadi sifatnya konstruksi itu final, ya. Maka enak sebetulnya, ya. Nanti SPT tahunannya hanya mengisi di lampiran kalau nggak salah lampiran 4, ya. Cari box PPH final. Isilah di sana. Jasa konstruksi 2%, tulis angka yang sudah disetor setiap bulannya. Artinya di akhir tahun tidak perlu lagi melakukan pembayaran karena sudah dilakukan setiap kali kita mengerjakan jasa konstruksi di bulan-bulan di mana kita mengerjakan, kita sudah nyetor PPH final 2%. Ya, gitu. Sehingga SPT-nya nanti tahunannya ya nihil-nihil semua tuh, kecuali isi informasi terkait dengan pekerjaan selama 1 tahun. Namun, kalau selain jasa konstruksi, Mas Erlando mempunyai penghasilan lain yang tidak dikenakan final, barulah nanti di SPT tahunannya akan ada kemungkinan membayar pajak yang dihitung secara terpisah dari yang final tadi. Begitu, ya. Itu tekniknya begitu. Saya kalau menjelaskan begini memang enaknya menggunakan papan tulis ya atau menggunakan Excel, tapi nggak bisa nih. Waktunya terbatas banget gitu. Pak, berarti untuk PPH masanya itu tergantung ada penerimaan di saat itu ya, misalnya kayak DP atau pelunasan gitu ya? Gini, berdasar, jadi misalnya gini, kontraknya Februari nih, ya toh? Kan nggak kemudian bangunannya itu selesai di Februari, bisa saja selesainya di bulan April atau 6 bulan berikutnya gitu ya, tergantung besar kecilnya. Tetapi karena sudah kontrak di bulan Februari, maka pajak menganut prinsip namanya akrual. Maka harus dibayarkan di bulan Februari karena sudah ada kontrak.
tidak menunggu terjadinya pelunasan. Gitu ya. Oh gitu. Ya, gitu. Ya kalau mau memang, mohon maaf, kalau memang belum tersedia uang untuk bayar karena misalnya kontraknya 500 juta tuh, ya toh? Ya betul Pak. Dikali 2%, 10 juta nih, sayang-sayang ya, bayar 10 juta padahal kan kita belum terima pelunasan tuh, ya toh? Iya. Ya sudah, konsekuensinya tanggung aja. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya hanya bunga 2%. Ya, misalnya Februari harusnya sudah bayar karena kontraknya Februari. Maka tadi tapi pelunasannya bulan nanti 3 bulan berikutnya tuh misalnya 3 bulan berikutnya bulan Mei karena sudah selesai dilunasi di bulan Mei misalnya. Nah, kita bisa milih. Dalam konteks milih itu, kewajiban utamanya nyetor di Februari. Tapi karena undang-undang mengatakan Anda boleh saja enggak nyetor di Februari. Kalau Anda memang merasa enggak punya uang, merasa berat mengeluarkan lebih dulu, nyamannya pada saat pelunasan, ya sudah, Anda lunasi saat pelunasan pajaknya. Tapi apa? Ditambah bunga. Nah, ditambah bunga, berapa bunganya? 2% kali 3 bulan, berarti 6%. 6% kali 10 juta. Berapa sih 6% kali 10 juta itu 60.000 toh? Ya dua cangkir kopi lah ya. Kalau itu merasa tidak keberatan ya sudah setorkan saja 10 juta di saat pelunasan. Nanti tunggu dapat STP atau surat tagihan pajak atas bunga tersebut. Jadi jangan dibayar langsung. 10 jutanya tetap bayar, tapi denda bunganya tunggu ada STP. Maka sepanjang 3 bulan itu doakan saja STP-nya nggak ada gitu loh. Kelupaan ya Pak? Ya, kelupaan. Ya. Gitu ya Mas Lando ya. Pak, terus kalau untuk saat itu jadi PKP kan harus ada PPN yang dilaporkan. Itu gimana Pak? Ya nanti kalau sudah jadi PKP, maka saat Anda membuat kontrak jangan lupa tambahkan kontraknya dengan PPN 10%. Supaya Anda nggak rugi. Karena PPN itu bebannya konsumen. Sepanjang konsumennya mau dibebani PPN ya oke gitu. Gitu ya. Baik Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Gimana Pak Rando, sudah jelas ya? Iya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Yayasan Loka Art Studio. Ya. Karena kendala sinyal, jadi saya bacakan saja Pak Roy. Saya Evi dari Yayasan Loka Art Studio mengajukan pencabutan PKP untuk CV karena memang tidak ada penghasilan sama sekali selama 3 tahun terakhir, tapi belum dapat konfirmasi sampai saat ini. Nah, apakah selama belum mendapat konfirmasi saya masih harus membayar pajak? PKP ya, PKP. Gimana Yayasan Loka Arta sudah sepertinya PKP ya Pak, karena sudah CV ya? Tergantung. Kalau memang PKP begini, pencabutan itu didahului dengan adanya pemeriksaan tentu saja ya, nanti dari pajak begitu. Pencabutan PKP. Nah, kalau dia mengajukan pencabutan PKP sementara sampai saat ini belum ada respon dari DJP dan memang CV-nya tidak lagi melakukan transaksi, ya pajaknya nggak usah dibayar, tapi lapornya tetap SPT-nya jadi lapornya SPT masa PPN nihil. Nah, laporin aja biar nggak kena denda yang 100.000. Kalau SPT masa 500.000 per bulan ya, karena PPN dia. Nah, jadi begitu. Jadi bagi yang PKP yang ingin pencabutan silakan dimintakan pencabutan dengan alasan yang memang bisa diterima. Contohnya 3 tahun tidak punya penghasilan misalnya karena tidak ada usaha, ya boleh saja. Berarti omsetnya kan di bawah 4,8 tuh pasti. Nah, ini alasan yang logis untuk dimintakan pencabutan. Tapi sepanjang belum ada ketetapan alias belum ada ketentuan atau surat dari DJP terkait dengan pencabutan, wajib pajak yang PKP wajib tetap lapor. Lapornya apa? Dengan menggunakan SPT masa PPN yang isinya adalah nihil untuk menghindari pengenaan denda 500.000 per bulan. Itu. Ya. Bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Oke. Ya, sudah jelas nih Bu Yayasan Loka Arta, Bu Evi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Nasril, Pak, dari Green Park Group, mau tanya terkait pelaporan PPh 25. Yang ditanyakan apa ya Pak?
Mungkin caranya mungkin ya Pak ya, cara perhitungannya dan mekanisme pelaporannya. Ya, perkenalkan saya Nasril dari Green Park Group. Ya. Halo, ada Pak Nasril? Ya, usaha bidang saya properti. Oh, suaranya kecil ya. Saudara Erlando tadi. Saya kebetulan dia berbentuk PT. Suaranya masih kurang jelas Pak Nasril, sangat kecil. Kurang jelas ya? Belum. Udah? Belum, Pak. Belum. Udah dengar, Pak? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Kurang. Sebentar. Udah volumenya dibesarkan atau didekatkan ya? Sudah maksimal. Oh, gitu. Masih kecil, Pak ya? Ah, ini sudah. Oke. Jadi saya bergerak dalam bidang properti, berbentuk PT. Ya. Nah, ini kita kan dosa udah lama. Cuman ini kan kalau properti itu kan PPh-nya kan final ya, Pak ya? Ya. Atas penjualan. Nah, untuk masa PPh 25-nya mesti harus lapor nggak tiap ini, Pak, tiap bulan? Kalau nggak ada penghasilan lain kan selain itu? Tidak ada. Ya nggak usah. Oh, nggak perlu ya? Ya. Tapi baiknya gini, Pak. Langsung saja saya jawab. Baiknya konsultasi dulu ke AR supaya nggak terjadi salah persepsi. Karena AR juga manusia, Pak. Kadang-kadang dia mentafsirkan lain. Semua kewajiban meskipun nihil tetap harus lapor. Tapi ada juga yang punya kebijakan kantornya secara lokal. Dia melihat kondisi. Kalau memang selama ini sudah lapor final dan memang ada omsetnya, biasanya tetap dia tidak perlu melaporkan yang PPh 25. Sebenarnya ini masalah pemantauan sebenarnya. Jadi mereka ingin lapor PPh pasal 25 meskipun nihil untuk mengetahui apakah PT tersebut masih ada atau tidak. Jadi ini semacam check and control gitu ya. Dalam konteks keberadaan wajib pajaknya gitu. Nah, makanya saya sarankan konsultasi ke AR karena mereka juga mempunyai kewenangan untuk misalnya kalau memang dicek PT-nya itu track record Green Park misalnya track record-nya baik, setiap kali transaksi final melaporkan boleh jadi nanti ada dalam tanda kutip sedikit kebijaksanaan untuk mengurangi beban administratif yaitu tidak perlu lapor PPh pasal 25 nihil. Gitu nggih? Ya. Oke. Satu lagi, Pak. Ini terkait menyambung dengan pertanyaan Erlando tadi. Itu kan saya kebetulan kan kita pakai kontraktor dalam membangun. Oh gitu, oke. Bapak udah jelaskan tadi baiknya itu dibayar depan semua dari nilai kontrak bagian PPh-nya gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya kita kan bayar termin, Pak, termasuk ya. 1, 2, 3 gitu. Ya. Kalau dibayar per termin itu tetap ada denda seperti itu Bapak bilang tadi? Ya, betul. Ini untuk PPh kan ya? Ya, kontraktor kan kita potong untuk PPh 2, ya, betul. 23 apa atau berapa itu kan? Betul. Tapi kan kita bayar ke kontraktor kan termin, Pak. Betul. Pertama, kedua, ketiga. Nah, pemotongan pajaknya ini kan kita lakukan baiknya di depan. Ya. Kan Bapak bilang tadi depan, kita nggak ada denda, tapi ada juga kita di belakang baru bayar dendanya gitu. Kalau bayarnya per termin itu tetap ada denda? Tetap. Ya. Bisa nanti dicek di pasal 23 itu ya. Saat disediakan, saat terutang, dan seterusnya mana yang terjadi lebih dahulu. Ya, jadi bisa nanti dilihat di pasal 23 Undang-Undang PPh, dicek lagi kata-katanya, atau di PMK 141 tahun 2018. Saat terutangnya PPh itu kapan, nanti kalimatnya di sana. Jadi Pak Nasril, saya dorong Bapak untuk tidak percaya ke saya, gitu. Supaya tetap mau sama-sama belajar, nanti tolong dicek kembali, saya sebutkan undang-undangnya, barangkali nanti saya yang salah, tetapi di undang-undang sudah dijelaskan ada beberapa waktu yang bisa digunakan untuk melunasi pajak terutang. Nah, mana itu yang terjadi lebih dahulu, itulah yang dipakai oleh DJP. Contohnya kontrak kan pasti terjadi lebih dulu nih, ya kan? Nah, maka DJP ngambil ketentuan kontrak, terus pembayaran belakangan, ya berarti tadi seperti saya jelaskan ke Mas Erlando tadi, ya, tinggal kita berhitung saja lah. Kita kan dendanya signifikan nggak? Kalau signifikan, bunganya signifikan nggak? Kalau bunganya signifikan ya begitu. Gimana lagi undang-undang mengatakan begitu ya gitu. Nah, nanti juga hal-hal seperti ini nanti mungkin bisa dikonsultasikan dan juga AR-nya karena bisa saja menggunakan mekanisme permohonan penghapusan bunga misalnya. Boleh. Kalau itu dirasakan terlalu berat. Namanya permohonan maka tergantung kepada alasan yang diberikan supaya nanti DJP dalam hal ini kantor pelayanan pajak
itu bisa meng-ACC atau bisa menerima dan bunganya tidak dikenakan dan kita bisa membayar secara secara termin gitu ya, sesuai dengan arus kas yang ada. Nah, jadi silakan. Fasilitasnya boleh Pak dipakai Pak. Mengajukan permohonan ya pengurangan. Gitu. Bu Erni ini kan betul satu alma mater sama saya. Saya USU Tebuk 86. Terima kasih Bu Erni. Gimana Pak? USU ya. Oh, iya. 86. Ya berarti abang Pak ya. Abang Nasri. Terima kasih Bu. Bapak ekonomi juga Pak? Ekonomi akuntansi tahun 86. Wah, iya. Saya pernah di Pak Erwin Abu Bakar Pak. Ya, saya di ini Ketiu Renekan, Proyek Sukadam. Iya siap. Wah, malah ketemu satu alma mater siapa? Ya. Pak Roy, kemarin saya pernah baca di PMK nomor 9 2021 untuk insentif DTP angsuran pasal 25 itu juga bisa diajukan Pak. Jadi hanya membayar 50% ya Pak ya. Ini karena beliau bukan di bidang bidangnya sudah diatur khusus yaitu jasa konstruksi. Oh, ada KLU-nya ya. Jadi dia tidak bisa menikmati yang angsuran PPh pasal 25 50%. Itu diatur sendiri nanti oleh pengenaan pajak final. Ya. Oh iya, baik. Tidak terasa sekarang sudah jam 10.47, target kita 10.30, tapi tidak apa-apa ya Pak Roy. Kami mohon perpanjangan waktu. Ya. Barangkali satu atau dua pertanyaan lagi mungkin. Ya, siap. Peserta kita sangat antusias. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Haryati Suroso. Ibu Haryati, mau saya bacakan apa Ibu langsung konsultasi? Boleh? Bisa diaktifkan video dan audionya. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Roy? Sangat. Mas, Bu. Begini, Pak Roy. Selama ini kami kalau membayar pajak, itu kami langsung datang ke kantor pajak, Pak Roy. Oke. Jadi bayarnya itu langsung 1 tahun. Biasanya akhir tahun, awal-awal bulan seperti ini, kita bayar pajak. Boleh. Nah, ini kondisi pandemi kemarin, saya mau tanya, apakah masih bisa kita lakukan seperti itu? Kalaupun kita mau bayar rutin secara bulan itu teknisnya seperti apa, Pak Roy? Jadi saya kurang paham. Yang kedua tadi belum sempat saya tulis, saya juga ingin bertanya, kalau kita mau itu loh Pak menikmati yang ditanggung pemerintah, karena memang pandemi itu batik kami penjualannya sangat menurun. Ya, baik. Itu teknis dan prosedurnya seperti apa? Kan tadi disebutkan kita harus melakukan pelaporan sih Pak. Nah itu pelaporannya seperti apa? Bagaimana Pak? Baik Bu Haryati. Kami-kami. Jadi manfaatkan Bu, mumpung masih sampai Juni. Jadi sekarang fokus saja memanfaatkan DTP tadi. Itu sudah ada ketentuannya. Nanti bisa dijelaskan secara rinci oleh Bu Ernima. Jadi setelah forum ini teknis detailnya itu sudah diatur. Ya, misalnya membuat surat pemberitahuan untuk memanfaatkan fasilitas DTP. Formulirnya, bentuk formatnya sudah ada di dalam PMK nomor 9 ketentuan pajak. Jadi kalau sudah membuat surat pemberitahuan, maka Ibu berhak menikmati DTP. Tidak perlu melakukan pembayaran. Kalau yang 4,8 di bawah 4,8 ya, selama ini kan 0,5 berdasar omset kan. Nah, itu nanti tidak perlu membayar karena ditanggung pemerintah sampai bulan Juni 2021. Catatannya adalah penuhi dulu kewajiban administratif. Yang saya maksud administratif tadi, ngajukan surat, memberitahukan, nanti melaporkan omset bulanannya, tetap omset bulanannya tetap dilaporkan, tapi tidak perlu bayar. Nah, gitu. Intinya seperti itu, Bu. Maka setelah forum ini, nanti mungkin hari Senin, kalau hari Minggu nanti kasihan teman-teman di KJA ya harus libur dulu ya. Nanti hari Senin kontak Bu Ernima supaya bisa dipandu bagaimana cara membuat surat-surat yang terkait dengan menikmati fasilitas DTP tadi. Karena sudah ada formnya, sudah ada teknisnya bagaimana gitu. Gitu Bu Haryati. Fokus saja untuk penonton.
Terus untuk yang online tadi gimana Pak? Apa itu yang online? Tadi kan biasanya saya bayarnya itu setiap tahun. Oh, kita datang ya. Oh, Ibu sudah punya Evin? Apa itu Pak? Oh, belum. Ya udah. Saya nggak paham Pak. Ibu di mana ini domisilinya? Saya ada di Sleman, Bedok, Gamping. Oh, lah Pak. Sleman, Gamping. Ini tetangga Pak Roy, Pak. Oh, gitu, nggih. Pak Roy di mana? Saya di Gamping, Banyuraden, Bu. Saya Westlake, Pak. Walah, Westlake. Yang punya Westlake berarti ini. Dekatnya Westlake. Tangga Westlake, Bu ya. Nah, nanti silaturahmi saja Bu ke kantornya Bu Ernima sekalian biar tahu kantornya Bu Ernima, nanti terkait dengan Evin, pelaporan online nanti bisa dibantu untuk membuka akunnya lebih dulu, kemudian Ibu akan dipandu untuk bisa memanfaatkan DTP. Mudah-mudahan dengan begitu usaha tetap jalan, fasilitas bisa dinikmati dan harapannya pandemi nanti segera berakhir gitu. Amin. Oke, Pak, matur sangat Pak. Sami-sami. Melanjutkan Ibu Haryati Suroso, Pak. Berarti untuk memanfaatkan DTP karena kan pengajuannya itu online, Pak, online semua ya. Berarti langkah pertama yang harus Ibu lakukan adalah mendaftar Evin dulu, Bu. Ya. Mendaftar apa, Mbak? Evin. Evin. Ya. Jadi nanti mendaftar Evin dulu. Elektronik apa ya singkatannya. Jadi kata kunci untuk bisa memanfaatkan aplikasi DJP online itu kita daftar Evin dulu, Bapak Ibu. Nah, baik. Terima kasih Bu Haryati. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi dari Koperasi Jawa. Para maniaga. Di masa Di masa pandemi ini kita tidak ada penghasilan atau nihil. Apakah kita tetap lapor seperti SPT masang? Kita hanya membayar PPh final saja. Terima kasih. Demikian Pak Roy. Ini koperasi ya ini ya? Koperasi, Pak. Koperasi apakah? Oh, dapat. Koperasi dapat juga ya. Koperasi Java Paramaniaga domisili di... Sama ini pertanyaannya di masa pandemi ini Bapak segera, kalau memang kemarin sudah menikmati DTP di periode tahun 2020, sebetulnya tinggal dilanjutkan saja. Ya. Karena DTP-nya sama, tapi perlu melaporkan atau memberitahukan ke KPP. Ya, ke KPP untuk untuk melakukan pernyataan bahwa ingin memanfaatkan fasilitas DTP yang periode Januari sampai Juni 2021 berdasar PMK. Gitu aja langsung. Ya, nanti masalah pelaporannya mengikuti ketentuan PMK-nya. Tetap lapor bulanan, tapi tidak perlu bayar yang 0,5 jika masih ada omset. Berarti lapornya hanya omset saja. Nanti formatnya segala macam kan sudah ada di PMK 9 tersebut ya, di lampirannya. Itu. Ya, baik. Kita lanjut ke Bu Nadia Salsa. Selamat pagi Pak, saya Nadia dari Jogja di bidang fashion, izin mengajukan beberapa pertanyaan. Selama ini saya usaha online shop dengan omset lebih kurang 1.200.000. Setahun berarti ya kalau omset. Dan masih setahun apa sebulan. Dan masih bisa dihandle sendiri alias tidak memiliki karyawan. Untuk lapor SPT tahunannya bagaimana ya Pak? Pertanyaannya, apakah Mbak Nadia ini sudah punya NPWP apa belum? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk pelaporan apakah bisa online atau harus offline? Bisa ke KPP terdekat atau KPP terdaftar. Untuk pelaporan hingga bulan apa ya Pak? Ketiga, untuk langkah-langkah pelaporan bagaimana ya Pak? Saya kurang paham untuk pengisian form 1770. Pelaporan dan langkah-langkah selanjutnya. Oh ya, sudah punya NPWP, omset setahun. Baik, tadi 1.200.000 omset setahun. 1,2 M atau 1.200.000? 1,2 M kali ya? 1,2 M kali ya? Ya fashion kok online kok. Terlalu kecil kalau 1,2 juta. Ya biasanya 1,2 ya, mungkin M. nolnya dalam ribu mungkin. Iya, dalam ribu. Oke, baik. Mbak Nadia mungkin ini ya. Laporan bisa online ya, bisa online. Terus untuk pelaporan PPh tahunan 1770 sebenarnya
kalau di bawah 4,8 itu kan setiap bulan sudah harus nyetor 0,5 kali omset per bulan dan sifatnya final. Maka pelaporan untuk form 1770 itu sebetulnya sederhana. Ya, sederhana. Kalau boleh saya tampilkan sedikit ya, sebentar. Ini saya tutup dulu. Karena 1770 orang pribadi. Nah, ini tampil di layar ya. Kalau mau ngisi SPT itu mulai dulu dari belum tampil Pak Roy. Belum tampil. Bentar. Iya. Belum tampil ya? Share screen dulu. Oke, bentar. Udah? Nah, ini ya. Jadi nanti kalau ngisi SPT tentu saja memang harus belajar atau dipandu dulu ya supaya terbiasa. Nah, seperti biasa kalau domisilinya nanti ada di sekitar Jogja bisa konsultasi langsung tatap muka kalau Bu Ernima mengizinkan tatap muka atau nanti bisa dipandu lebih teknis. Tapi ini saya berikan secara singkat saja. Bagi semuanya kalau ngisi SPT terutama yang belum pernah ngisi, kalau mau nyoba sendiri itu mulai dari belakang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampiran. Jadi mulai ada 6 lampiran, mulai dulu lampiran nomor 4 ya. Maksudnya 6 lampiran itu dari induk sampai dengan lampiran 4. Isi dulu hartanya apa saja kalau orang pribadi, utangnya apa kalau punya utang, dan daftar susunan anggota keluarga. Ini nggak ada hitung-hitungannya. Nah, bagi yang sudah dikenakan final 0,5, cukup ngisi yang ini. Lampiran 3 ini. Di mana ngisinya? Di sini. Penghasilan di nomor 16. Ya, misalnya omsetnya tadi 1.200.000.000. Isi aja di sini. Nah, gitu ya. Isi di sini. Mohon maaf saya besarkan. Ya. Nah, ini nanti harusnya ini 5% kali, kok 5%. 0,5% sudah dibayarkan setiap bulan. Jadi akhir tahun nggak perlu bayar lagi. 6 juta. Berarti total pembayarannya harusnya sama dengan total surat setoran setiap bulannya. Harus ditotal. Di total 6 juta. Udah, selesai. Ya, kalau nggak punya penghasilan lain selain online fashion tadi, cukup ngisi ini saja. Nah, ini nggak usah diisi, nihil ya. Ini nggak usah diisi, nihil juga, ya. Kemudian ini, nah tinggal diisi atasnya. Ini nggak usah diisi, ya. Nah, gitu enak kan? Nah, yang sini juga sama, nggak usah diisi, tinggal tanda tangan. Ini kalau manual. Nanti di dalam bentuk SPT online ada sedikit modifikasi terkait dengan tampilannya saja. Tapi kalau sudah terbiasa atau belajarnya dari manual seperti ini, kita paham, nanti pindahnya ke SPT online biasanya lebih mudah. Ya, jadi dipahami dulu yang manualnya dulu, supaya kita jadi tahu bagaimana cara ngisinya. Gitu ya, sekedar sekilas untuk menjelaskan tentang teknik pengisian yang PPH tahunan ya. Kalau sudah dipotong yang 0,5% final, nah itu kebanyakan isinya nihil. Hanya perlu ngisi yang di kolom 1773, yaitu di kolom apa ini? Penghasilan yang dikenakan pajak final. Itu mungkin untuk pertanyaan Mbak Nadia. Mudah-mudahan. Download 1770-nya di mana saja bisa ya, di DJP online saja. Masuk ke websitenya DJP online, nanti kalau masih ada yang 1770 online silakan download di situ. Kalau mau latihan langsung yang offline juga bisa dilakukan di situ juga. Ya, tinggal nanti yang penting tadi seperti Bu Ernima katakan, Bu atau Mbak Nadia sudah pernah mendapatkan e-fin dan seterusnya supaya nanti bisa mengakses fasilitas-fasilitas online yang ada di webnya DJP, akunnya DJP. Begitu, Bu Ernima? Ya. Sebentar. Ini berarti screen-nya sudah ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Screen-nya mungkin sudah disudahin dulu Pak ya? Ya. Oke.
Kita lihat di kolom chat lagi, sepertinya sudah selesai atau masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak Roy, karena membahas pajak ini tidak ada habisnya dan memang perlu latihan Bapak Ibu dan kebiasaan. Yang paling utama untuk memanfaatkan aplikasi DJP online tadi, saya ingatkan agar Bapak Ibu mendaftar EVIN, ya, mendaftar EVIN ke kantor pajak terdekat. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah sangat antusias mengikuti webinar pajak pada hari ini. Semoga webinar hari ini bisa menambah pemahaman dan memberikan rasa percaya diri kepada Bapak Ibu semua peserta webinar untuk melakukan kewajiban perpajakan dari perhitungan, pemungutan, pemotongan, pembayaran, pelaporan. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita tidak paham, jadi kita merasa melakukan pembayaran pajak, melakukan pelaporan pajak itu serasa sulit begitu ya. Tapi karena kita sudah mendapatkan ilmunya, ternyata untuk membayar pajak atau pelaporan pajak itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Baik Bapak Ibu, penyelenggara hari ini adalah kerjasama antara KJAS dengan Fakultas Ekonomi Sosial Unjani Yogyakarta dan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Jadi kami nanti akan membagikan link evaluasi pelaksanaan webinar. Jadi nanti poin terakhir ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu UMKM bersedia untuk didampingi oleh KJA? Nanti silakan dijawab. Nah, itu yang evaluasi sudah kami bagikan di kolom chat. Silakan diisi Bapak Ibu. Ya. Baik, nanti materi sudah kami bagikan di kolom chat dan akan kami bagikan juga di grup WA. Bisa digunakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang tidak hadir pada webinar hari ini. Dan kami terbuka untuk konsultasi dan program pendampingan. Terima kasih Bapak Roy selaku narasumber kita pada hari ini. Dan tentu saja pertemuan singkat pada siang hari ini tidak dapat memuaskan Bapak Ibu semua. Tapi ini menjadi pemantik pemicu bagi saya sendiri, bagi Pak Roy, bagi Bapak Ibu untuk terus memajukan UMKM Indonesia, untuk memajukan usahanya. Dan seperti yang dikatakan tadi, lebih baik omsetnya besar dan bayar pajak gitu ya, dan laporan pajak daripada tidak bayar pajak, tidak melaporkan pajak dan omsetnya tidak ada gitu. Jadi lebih milih mana Bapak Ibu? Tentu yang kita pilih omset besar, bayar pajak juga oke gitu ya, juga lancar. Terima kasih, banyak maaf dari saya selaku moderator pada hari ini. Acara selanjutnya kami serahkan kepada MC Mbak Puji, Mbak Mita Puji Astuti. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Ibu Erima Sukmasari yang telah memandu acara webinar pada kali ini, dan terima kasih kepada Bapak Roy Marvianto yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, yang telah menjawab segala keresahan-keresahan kita semua. Tapi sebelumnya, apakah saya boleh menambahkan, Pak? Ini kan tadi sudah nih dari perorangan, dari koperasi, dari macam-macam. Nah, kalau dari badan usaha milik desa atau biasa disebut BUMDes, Pak, apakah pelaporannya itu setiap tahun atau setiap bulan atau bagaimana Pak perlakuannya kalau untuk BUMDes? Apakah ada peraturan tersendiri begitu Pak? Ya. Ini bertanya lagi ya. Tambahan sedikit. Ya, memperjelas Pak Roy. Ini mungkin Mbak Mita diserai amanat di desanya jadi salah satu pengurus BUMDes mungkin ya. Mungkin di sini ya, juga kemarin ada. pernah beberapa tahun Pak mengurus BUMDes. Mantap, konsultasi. Jadi BUMDes sekarang sudah berbadan hukum, ya. Artinya kalau sudah berbadan hukum dia sama pajaknya, karena pajak juga dia hukum,
tidak dibedakan antara BUMDes dengan PT, dengan CV dan seterusnya, pada prinsipnya sama. Akan dikenakan pelaporan massa maupun pelaporan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tidak ada fasilitas spesifik terkait dengan BUMDes, maka dia ikut ketentuan semua yang sudah tadi kita bicarakan, gitu ya. Ini baru nih, ya, baru memang. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi menjawab keresahan-keresahan dari teman-teman Bapak Ibu semua, pelaku UMKM semuanya. Terima kasih sekali telah hadir dalam webinar series yang kedua pada hari ini. Dan pada webinar series kali ini bekerja sama dengan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia dan Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dan tentunya didukung penuh oleh KJA Ernima Sukmasari. Dan sebelum kita tutup, mari kita sesi maaf Mbak Mita, itu ada raise hand Bu Seta Wahyuni, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf. Okay. Gimana Ibu Seta? Raise hand? Sepertinya kepencet ya. Oke, sudah berakhir juga sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini. Itu menandakan bahwa acara webinar pada hari ini sudah selesai, dan jangan lupa juga buat Bapak Ibu untuk follow Instagramnya KJA. Nah, bisa dicek di @kja_Ernima Sukmasari, atau bisa menghubungi di nomor teleponnya di 0274 282 4428. Saya ulangi sekali lagi, di 0274 282 4428. Itu untuk nomor teleponnya. Kalau untuk bisa datang langsung nih di KJA biar lebih jelas, tadi bila yang belum paham, di Jalan Simping RT 03 RW 02, Jalan Sidomulyo Simping Sidomulyo Godian Sleman Yogyakarta. Nanti akan dipandu oleh Ibu Ernima sendiri, nanti teman-teman bisa konsultasi di sini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Roy Marvianto AK MSI CE selaku pembicara pada pagi hari ini, dan Ibu Ernima Sukmasari SE MACC AK CE HH yang telah menjadi moderator pada pagi hari ini. Dan terima kasih pada teman-teman semuanya. Mari kita sesi foto bersama terlebih dahulu, boleh dihidupkan untuk videonya. Oke. Oke, bisa dihidupkan terlebih dahulu biar terlihat nih. Ini terlihat wajah-wajah yang semangat dan sudah mendapat pencerahan ya tadi dari Bapak Roy. Ada Bu Vita di sini, ada Mbak Flo, Pak Ir. Terima kasih Mbak Vita, Mbak Flo, Pak Ir, dan teman-teman semua. Oke, kami ulangi sekali lagi nih, kita cek lagi UMKM, masih ingat nggak tadi yel-yelnya? UMKM, boleh dihidupkan mikrofonnya dulu dong, itu masih pada di mute, jadi dihidupkan dulu mikrofonnya. Oke, kita cek semuanya. Oke, UMKM, semangat. UMKM. Oke, sekian webinar kita pada hari ini. Sampai jumpa di webinar KJA Ernima Sukmasari selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya. Nanti buat yang teman-teman yang belum bisa hadir, bisa cek di YouTube-nya KJA Ernima Sukmasari di KJA Channel. Sekian dari kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua.